Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes 8 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya Dia yang tidak berdosa yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Nas renungan kita hari ini adalah ucapan dari Tuhan Yesus Kristus yang ditujukannya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan menyatakan bahwa ia telah tertangkap basah sedang berbuat zina. Tujuan mereka adalah untuk mencari-cari kesalahan guna untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka mengutip hukum Taurat Musa yang memerintahkan untuk merajam atau melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dengan batu hingga mati. Mereka tidak menyebutkan bagaimana dengan pria yang telah berbuat zina dengan perempuan itu. Memang manusia yang berdosa cenderung selalu ingin menghancurkan orang lain yang dianggap berdosa itu hanya menurut versi diri mereka sendiri saja. Dalam sejarah kehidupan umat manusia ada jutaan orang dibunuh oleh para penguasa yang menganggap orang-orang tersebut bersalah karena tidak sependapat dengan diri mereka itu. Seluruh isi dunia ini seakan-akan berwarna hanya mempunyai dua warna, yaitu hitam atau putih saja. Akan tetapi perlu untuk dicermati bahwa sesungguhnya yang menjadi akar permasalahannya adalah bahwa garis pembatas antara yang jahat dan yang baik itu ada di hati dari setiap umat manusia itu sendiri. Dan juga sesungguhnya harus diakui bahwa semua orang dari seluruh umat manusia di kolong langit ini tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendengarkan jawaban Tuhan Yesus itu, mereka menyadari betul tentang adanya kebenaran pada firman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memegang batu menyuruh untuk menggunakan batu itu guna merajam atau melemparkan batu itu kepada perempuan yang berbuat zina itu, tidak seorang pun yang berani melakukan apa yang disuruhnya. Justru pada akhirnya satu demi satu mereka meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Sebagaimana perempuan yang kedapatan berbuat zina itu dulu maupun kita sudah sedang dan akan sepatutnya bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengetahui betul di mana setiap pribadi umat manusia tanpa kecuali sudah berdosa, sehingga Dia menunjukkan kasih-Nya yang maha besar dengan merelakan dirinya untuk mati secara hina di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, menggantikan kita ketika kita masih berdosa. Oleh janjinya yang tidak bisa Dia ingkari itu, maka Dia berkenan mengampuni segala jenis dosa apapun juga. Mereka yang berdosa perbuatan seksual yang dilakukan bukan dengan pasangannya yang sah, tamak, rasis, bahkan bagi pribadi umat manusia yang menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang paling benar. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk sewajarnya kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mau mengampuni, namun Dia juga berkenan menyatukan kita dengan dirinya dan mengerjakan hal-hal yang baik menurut kebenaran firman-Nya di dalam diri kita umat-Nya ini. Hanya Allah Tritunggal melalui dan di dalam
karya Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota itu saja yang dapat melakukan rekonsiliasi dan transformasi semacam itu. Oleh karena itu, dengan mengandalkan Roh Kudus, marilah kita ungkapkan rasa syukur dan pujian terima kasih kita sebagai umat-Nya atas anugerah pengampunan yang telah Dia limpahkan, dan jangan melakukan perbuatan dosa apapun lagi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami hari ini, bahwa setelah kami sungguh-sungguh harus menyadari seharusnya kami dihukum mati kekal karena perbuatan dosa-dosa kami, tetapi hanya oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang sungguh-sungguh secara manusiawi Engkau tidak berdosa, yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan umat manusia. Oleh sebab itu, biarlah kami sungguh-sungguh boleh hidup menuruti hidup yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi setiap diri kami yang saat ini menanggung penderitaan akibat berbagai macam sakit penyakit. Biarlah Tuhan campur tangan melalui sarana perawatan dari para medis, dokter, obat, dan juga perhatian dari seluruh keluarga yang mengasihi dan dikasihi oleh kami. Sesungguhnya melalui sarana itu Tuhan mau berkenan untuk memberikan mujizat kesembuhan-Mu, dan kami boleh tetap berserah kepadamu, karena khususnya juga akibat pandemi COVID-19 ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh disembuhkan, dipulihkan oleh pertolongan mujizat-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.